Irawan Bu Hasan, Mana? Cara waktu. Repli. Belum buat, no ya boleh dia kan mana kita tak. Masih pun anak. Anak awal gitu. Sedus. Anak baca. Sampai habis. Ya, ada aja. Satu terakhir apa lokasi dekat, memang dekat BPD di situ malah. Iya. Beda tempat kali. Dia kan beda yang pakai perahu itu, lokasi pakai perahu. Bagusan paknya ini kayaknya tinggal pakai perahu ini. Keluar kemarin tuh. Nah, itu kepentingan kalau beda pakai perahu itulah bantu. Ya. Yang pakai perahu itulah tentara. Iya, yang ada TNI. Lu pas aku datang lah tuh. Iya, 5%. Peraturan daerah ini menjadi satu rangkaian peraturan gubernur. Nah, inilah yang mungkin momentum awal dari kami salam selalu kita semua yang saya hormati, mungkin dari OPD, dari biro yang hadir langsung maupun yang mewakili. Tadi skopanya ada 10 ya, jadi saya tidak satu persatu. Dari instansi seperti kami kita undang dari kantor Kemenkumham, BPN, kemudian dari Balai PPI, dan juga dari perguruan tinggi, Busri, UIN, PGRI, Universitas Muhammadiyah Palembang, juga Unpal, nanti Sakti dan Istiqlal Agama, serta dari Forum Mitra Pembangunan, ada Forum DAS, Pokja PS, PRI, YPN, Hakim, Binus, APHI, KAPI, mungkin dan ada tenaga ahli. Kami juga mengundang tenaga ahli Pak Safarudin dan Pak Junadi serta Bapak Ibu sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat dan kepada saya sebagai satu. Jadi terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya FGD ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita masih dalam lindungan dan kesehatan dan dapat menghadiri acara ini. Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebenarnya memang PR kita bersama karena kejadian kebakaran hutan di Sumatera Selatan memang cukup sering terjadi dan berkolaborasi. Jadi kalau kita melihat mulai terdata itu tahun 94-95, jadi waktu itu masih banyak keberadaan di tanah mineral. Kemudian 97-98 juga terjadi keberadaan gubernurnya. Kalau kita melihat bahwa kalau kawasan hutan itu kita bisa melihat bahwa ini ada yang menjadi kewenangan dari pemegang konsesi, yaitu ada HTI dan sebagainya. Jadi kalau itu jelas atau ini bahwa tanggung jawab areal yang diberikan izin adalah kepada pemegang izin, itu jelas.
Yang kedua, kalau di kawasan hutan kita melihat ada area yang diberikan izin ke perhutanan sosial. Ini ke kelompok masyarakat, KTH, KUB, dan sebagainya. Ini menurut saya masih belum bisa optimal karena kejadian kebakaran hutan misalnya di Muara Medak ini kejadian berada di area PS, area hutan sosial. Tapi kita tidak bisa mengklaim meminta masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi karena lahan cukup luas, kemampuan masyarakat masih terbatas. Ada satu lagi lahan yang belum ada pemegang izinnya. Ini menjadi kewenangan siapa? Ini menjadi pihak kita karena kalau dulu menjadi kewenangan daripada UPTD Kesehatan Lingkungan Hutan. Sekarang ada ya UUJK, ini menjadi kewenangan siapa? Saya belum tahu. Yang kedua, kalau kita melihat di area penggunaan lain atau di luar kawasan hutan, ini ada lahan perkebunan. Lahan perkebunan ini kalau ada IUP izin usaha perkebunan, kemudian keluar HGU, kalau IUP-nya 10.000, HG-nya 4.000, yang 6.000 tanggung jawab siapa? Saya juga mungkin nanti mau dari teman-teman dari perkebunan bisa, atau dari ATR BPN bisa menyampaikan pendapatnya, karena yang 6.000 yang tidak masuk HGU itu tanggung jawab siapa? Kalau yang HGU jelas bahwa penanggung jawab adalah pemegang HGU, itu jelas. Kemudian yang kedua, lahan pertanian yang punya masyarakat. Ini kalau dikelola secara intensif, saya rasa nggak akan menjadi awal mula terbakar. Tapi lahan yang tidak dikelola dan siapa yang pemegang izinnya, pemegang hak miliknya, itu saya juga siapa yang bertanggung jawab yang harus diperjelas. Kita hadir di sini, kita tahu di dalam pengelolaan hutan dan lahan, ya, termasuk lahan ini dalam konteks perkebunan, pertanian maupun pemukiman dan lain-lain. Dalam penggunaannya ini memang ada problem di kita. Nanti kita bisa lihat sejarah bagaimana kebakaran hutan dan lahan ini memang menjadi masalah yang mungkin bisa jadi sepanjang area kita masih bergabut, kemudian juga pola pengelolaannya yang belum optimal, maka kebakaran akan tetap terus terjadi. Nah, sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya hutan dan lahan yang sangat banyak dan luas, maka tentu ini kita ingin memberikan manfaat yang tentunya bagi masyarakat, dan tentu diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, di dalam pengelolaan itu ada tata kelola, dan salah satu tata kelola itu dengan cara memberikan izin. Jadi kalau di dalam kawasan hutan kita kenal ada izin, ya, PBPH, ya, maksudnya perizinan usaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, termasuk teknya, ya, baik area itu berizin maupun tanpa izin atau belum berizin, maka ada beberapa yang memang dia bisa produktif, tetapi ada juga yang tidak produktif, serta dia dikategorikan terlantar. Nah, problem inilah yang ingin kita coba selesaikan dalam satu regulasi, dan itu akan kita atur pengaturannya melalui peraturan gubernur. Nah, ini juga sesuai dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan, ya. Jadi saya mengikuti 3 kali arahan Pak Gubernur agar ada regulasi yang mengatur area-area yang dikategorikan terlantar tidak produktif ini. Nah, tetapi ini memang persoalannya tidak hanya di dalam kawasan, tetapi juga tentu di area-area lain di luar kawasan. Hingga inilah latar belakang kenapa peraturan gubernur ini kita rancang, mudah-mudahan bisa terselesaikan di akhir tahun ini. Gitu. Nah, pergub ini dimasukkan setidaknya untuk 3 hal. Ya. Yang pertama, tentu kita ingin meningkatkan efektivitas, ya, sehingga pengendalian karhutla ini bisa diturunkan, ya, pengolahan hutan kita bisa optimal. Andri, Tercatat galau. ya, Andri.
makan siang. Siang.